Salam damai, salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita masing-masing menyiapkan hati, menyiapkan hati kita yang Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga yang kami kenal, sembah muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini di mana kami berkumpul pada pagi hari ini dengan seizinmu, dengan penyertaan perlindungan yang sangat sempurna, sehingga kami dapat bersama-sama lagi pada pagi hari ini berbakti, beribadah, menyembah, meninggi dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih. Ruangan semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, segala pangkalan, segala pemahaman, segala pekerjaan kuasa-kuasa dalam kami bersatu di dalam iman percayakan kepada-Mu ya Yesus. Kami singkirkan tolak semuanya, segala pekerjaan kuasa-kuasa dalam yang Tuhan mengganggu ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami di dalam tangan hadirat kuasa-Mu memenuhi tempat ini dan menyadar, menguatkan hati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, melepas dan membebaskan kami semuanya belenggu-belenggu ikatan kuasa-kuasa dalam dunia. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya, setiap pribadi kami, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya di dalam pribadi kami saat kami mau bertentang kepada-Mu, memuji, menyembah, mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dari mulai pertengahan dan selesai di dalam kami ini. Dan kami mau serahkan semuanya anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan semuanya ya Tuhan yang melayani di level ini ya Tuhan, yang melayani alat-alat musik, kurang itu dan Tuhan, dan yang membawa pujian penyembahan terlebih lagi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapikan semuanya Tuhan. Biarlah berkat kuasa-Mu menaungi kami, memimpin kami dari bulan dan selesai dari ibadah kami. Dan berapapun juga kami akan berhadapan tetap di dalam tuntunan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mau bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom semua anak-anak Tuhan. Selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak dan mungkin yang bakal menjadi bapak. Mari kita semua pada saat ini kita mau bangkit berdiri. Mari kita bersalam-salaman dengan saudara dan saudari kita. Sambil kita angkat lagu ini, Mama Rayo.
Haleluya.
Syurga yang memimpin dalam semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa Tuhan atas berkat pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang pujian dan penyembahan yang kami sampaikan tadi ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan Engkau mengurapi ya Tuhan anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah apa saja yang keluar daripada mulut ya Tuhan berasal daripada Engkau sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga ya Tuhan, kami mohon hikmat kebijaksanaan bagi setiap telinga yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami ya Tuhan apa yang Engkau coba sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan apa yang kami di dalam tangan Engkau dan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Semangat Tuhan, dijemput duduk. Shalom. Senang anda persatuan antara tulis pandangan akan kita berikan menghadapi dari kepedean marani taruh bapak di taruh di lain. Oke, 1 tahun telah berlalu. Oke, 1 tahun di Kota Ribon. Saya untuk mengucap syukurlah bagi bapak-bapak. 2 tahun pembayaran teman saya sudah binarasinan. Pembayaran itu minat saya negatif tidak senang. Walaupun 1 tahun yang lalu kita merayakan menjadi Hari Bapak, tahun akan bayar menulis karena fokus kembali tambah-tambah ini ingat dia lebih wah nak nak minat kami di taruh utama teman perjingan juga nanti harap saya untuk barakat umat jadi baiknya menghadap sepantun umat ini bapak-bapak ya sepantun untuk bapak-bapak bapak-bapak di Hindu baiknya di bapak-bapak di Hindu oke jadi nanti dipantun umat kita mewakili bapak-bapak nah aku bersedar dusun hari taharati malah Hindu baiknya ayah pak teman buat ayah ini baik itu yang bakal ayah hari darurat itu ayah dikau seorang lelaki yang hebat yang tidak pernah kenal perpisahan yang tidak pernah putus asa mencari hasil keringat ayah setiap nasihatmu sungguh berharga biarpun kadangkala mengingkar tapi kata-kata itulah tanda sayang dari seorang bapak. Ayah, terima kasih atas segala pengorbananmu. Selamat Hari Raya. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama percaya baik. Terus kalau mantap bapak baik. Sekarang inilah saya tidak perlu pembayaran lagi. Amin. Terima kasih atas kesaksian yang diberikan tadi. Sekarang saya silakan meminta kepada pengkhotbah, mari kita berikan tepuk gemuruh kepada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dikabarkan kepada semua orang. Saudara dan saudari, bahwa sesungguhnya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan akibat daripada dosa tersebut, semua manusia mengalami maut. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Segala pujian syukur hormat hanya bagi-Mu Allah, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami.
Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk hadir di tempat ini beribadah, bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang datang dengan penuh beban, yang datang dengan penuh masalah, yang datang dengan penuh dosa. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini. Ampuni kami Tuhan karena pikiran kami sentiasa jahat, hati kami sentiasa memberontak, perbuatan-perbuatan kami sentiasa melawan Engkau. Sebab itu Tuhan, kami mau sujud di hadapan-Mu, kami mau sujud di hadapan kayu salib Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini apabila kami mendengar firman-Mu, firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dosa ini, kiranya kami boleh menjadi alat bagi kerajaan-Mu untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan kabar baik daripada-Mu kepada orang-orang di luar sana. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa kekuatan maupun kebiasaan ini, agar firman-Mu dapat disampaikan dengan penuh kuasa dalam pertolongan Roh Kudus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, begitu juga dengan mereka di luar sana yang akan mendengarkan khotbah ini pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ruangan ini, seluruh diri kami, pribadi kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya bersyukur sekali lagi karena tahun ini kita dapat sama-sama merayakan. Kalau 2 minggu lalu hari Ibu dan hari ini pada minggu ini adalah Hari Bapak. Sudah tentu kita memiliki satu kegembiraan seperti apa yang Bapak Dodi katakan tadi. Setahun telah berlalu, tetapi tarikh dan hari yang sama kita dipertemukan kembali dengan wajah baru, suasana baru, tetapi dalam berkat Tuhan yang sama. Amin. Pagi hari ini saya tidak akan berkhotbah tentang Hari Bapak, tetapi juga mungkin ada sedikit kaitan atau kemasukan daripada khotbah ini berkaitan dengan apakah peranan ibu bapak di dalam membawa anak-anak menuju kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil daripada kitab Hosea 5 ayat 1 hingga 15. Dan paparannya tidak ada di depan karena saya ingin menggalakkan kita melihat Alkitab kita sendiri. Hosea 5 ayat 1 hingga 15. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamulah telah menjadi perangkap bagi Mispa, dan jaring yang ditebangkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan mengajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinaan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecompakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing, domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Gemetarlah hai Benjamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan
gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisunya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisu itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku, dan kesesakannya mereka akan merindukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar kitab Hosea 5 ayat 1 hingga 15 yang bertemakan ketidaksetiaan dan kesombongan Israel Yehuda. Kata kunci di situ ialah, aku akan pergi, aku akan kembali ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Kalau kita belajar kitab Hosea daripada bab 1 sampai bab yang seterusnya, kamu pasti akan menemukan dua bahagian utama di dalam kitab tersebut. Di dalam bab 1 hingga bab 3 hingga bab 4, kamu akan dapat melihat bagaimana Allah memberi satu perumpamaan tentang hal perkawinan. Dan pada bahagian seterusnya Allah menyatakan tentang penghukuman. Saya ingin memberikan satu gambaran besar tentang kitab Hosea tersebut supaya kamu dapat memahaminya. Karena Alkitab atau kitab ini adalah kitab nubuatan yang diberikan kepada Hosea untuk disampaikan kepada semua orang Israel ketika itu supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, perkawinan Hosea sebenarnya sebagai satu simbol hubungan Allah dengan Israel. Hosea merupakan seorang nabi, tetapi Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang Gomer, yaitu perempuan Sundal. Bagaimana mungkin dalam pikiran yang penuh kenormalan Allah memerintahkan seorang nabi untuk mengawini seorang perempuan Sundal? Pastinya kita memiliki satu persoalan, kenapa ini berlaku? Tetapi yang sebenarnya Allah memberikan satu simbolik atau simbol, yaitu Hosea adalah sebagai Tuhan dan Gomer itu adalah Israel. Hubungan antara Israel dengan Allah sendiri. Dan kita akan dapat melihat bagaimana teguran terhadap dosa Israel. Karena pada zamannya Hosea, orang Israel moralnya sangat bejat. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang benar, menyembah Allah yang hidup. Mereka tidak lagi memandang ataupun memegang moral sebagai manusia yang sejati ataupun sebagai manusia yang penuh dengan kesadaran. Mereka sering memberontak terhadap Tuhan. Mereka sering bergaduh di kalangan mereka. Mereka sering menghujat antara satu dengan lain. Dan Allah memberikan penghukuman yang pasti terhadap Hosea di bab yang seterusnya, yaitu bab 9 dan bab 10, untuk mengajar kepada orang Israel bahwa ketika mereka menjauhkan diri daripada Tuhan, pastinya penghukuman itu tidak jauh daripada mereka. Pasti mereka akan dihukum, mereka akan menerima penderitaan daripada dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Namun di dalam penghukuman, Allah tetap berbelas kasihan, menantikan ataupun memberikan pemulihan kepada mereka.
menantikan pertobatan mereka dan mengangkat mereka kembali menjadi satu bangsa yang berkenan di mata Tuhan. Itu adalah gambaran besar tentang kitab Hosea. Namun untuk memahaminya dengan lebih jelas, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca kitab Hosea dari bab 1 sampai 14 seterusnya, supaya Anda dapat meneliti ataupun menelusuri apakah maksud firman Tuhan tersebut. Memang tema besar di dalam kitab Hosea itu adalah panggilan Tuhan untuk pertobatan kepada bangsa Israel. Tetapi dalam setiap bab itu juga memiliki tema-tema yang tersendiri. Jadi bagi hari ini, tema yang akan saya bawakan yaitu berkaitan dengan ketidaksetiaan dan kesombongan Israel. Daripada pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi tentang kitab Hosea 5, ada beberapa poin yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel itu dan juga pada kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang Allah itu kudus dan adil dalam penghakiman. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, Allah tidak memandang dengan akan dosa. Dosa mendatangkan murka Allah yang benar dan adil. Allah menghendaki kesucian umatnya. Sebab itu kalau kita melihat di dalam Kejadian 1, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka telah diusir dari Taman Eden. Hubungan Adam dan Hawa dengan Allah terputus. Karena Allah itu kudus, manusia yang berdosa ini sudah tidak kudus. Dan Allah sangat jijik dengan benda-benda yang tidak kudus. Sebab itu Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka tidak lagi memiliki hubungan yang sejati dengan Allah. Mereka tidak lagi dapat berhubung secara langsung dengan Allah, karena ada satu penghambat, yaitu dosa. Sebab itu berulang kali Alkitab menjelaskan dan mengajar kepada kita semua supaya kita harus hidup kudus. Kita harus sentiasa suci di hadapan Tuhan. Dalam segala hal, segala pikiran yang ada di dalam pikiran kita yang tidak bersih itu harus dibuang keluar. Sudah tentu kita tidak memiliki khidmatan. Bagaimana pikiran-pikiran jahat ini dapat dikeluarkan daripada kepala kita? Makanya kita memerlukan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, Allah yang sudah mati dan menebus kita, yang sudah bangkit dari kematian, supaya segala pikiran kotor itu disucikan, dikuduskan, diusir keluar dari kepala kita. Karena Allah Yesus yang kudus itu menyucikan kita. Di dalam Imamat 19 ayat 2 mengatakan seperti ini, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Allah itu kudus dan adil dalam penghakimannya. Karena itu Allah mau kita sentiasa kudus. Jika seseorang itu sampai akhir nanti hidupnya tetap hidup di dalam keadaan yang berdosa, seperti apa yang Roma 6 ayat 3 katakan, seupah dosa ialah maut, tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah kesan jika kita hidup di dalam dosa sampai kita mati? Kita pasti akan menerima upah maut. Tapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, anugerah Allah yang memberi hidup kekal itu akan kita peroleh. Jadi jika kita berbicara tentang kekudusan dan keadilan Allah dalam penghakiman, kita harus benar-benar serius. Sebab itu ketika berita tentang pertobatan disampaikan kepada kita, maka kita harus memandang ayat firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena setiap kita yang ada di sini bukanlah orang yang suci dan orang kudus. Kita adalah orang yang berdosa. Karena itu Allah mengajak kita sudah dari masa ke masa harus sentiasa bertobat, harus sentiasa menguduskan diri kita. Kita tidak mungkin boleh hidup senang dengan dosa yang ada dalam diri kita. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maksudnya apa? Ketika kita hidup di luar kekudusan, maka dosa itu memutuskan hubungan kita dengan
Allah. Yang menyebabkan kita terpisah dengan Allah ialah apa? Dosa kita. Ketidaksucian hati kita, ketidaksucian pikiran kita, ketidaksucian tubuh badan kita. Seperti apa yang Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tidak ada dosa yang tanpa akibat. Setiap tindakan akan menuai hasilnya. Jadi jika kita mengatakan saya orang Kristen, maka saya boleh saja berbuat dosa. Karena Tuhan bilang sekali selamat maka selamat selama-lamanya. Siapa ajar gereja menyatakan? Yes, benar. Sekali selamat selama-lamanya. Karena itu ada di dalam Alkitab. Tetapi mari kita merenungkan kembali. Apakah maksud daripada sekali selamat selama-lamanya? Bagi orang yang percaya, yang hidup di dalam Kristus, ketika Kristus menyelamatkan orang itu, maka dia hidup selama-lamanya. Saya ingin memberi satu gambaran seperti seekor ayam dengan titik. Ketika dua hewan ini dibuang ke dalam air, ayam pasti akan berusaha keluar daripada air tersebut. Dan kalau dia tidak berusaha, dia pasti akan mati, tenggelam. Tetapi jika titik itu telah dilontarkan atau dibuang ke dalam air, dia akan tetap senang berada di dalam air tersebut. Sekalipun air itu dalam, karena dia boleh berenang. Nah, apakah maksud daripada perumpamaan ini? Orang Kristen yang sejati, yang percaya sekali selamat selama-lamanya, adalah seperti ayam tadi. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia berusaha keluar daripada dosa tersebut. Tidak lagi mengulangi dosa tersebut. Tetapi ketika dia dilontarkan atau dibawa ke dalam air, karena dia boleh berenang dan dia suka dengan keadaan air tersebut, maka dia tetap akan tinggal di dalam air. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengaku Kristen tetapi terus-menerus melakukan dosa yang sama berulang-ulang sampai dia mati tanpa ada pertobatan. Jadi saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi umat Tuhan yang hidup kudus di dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana dengan dunia masa kini terhadap kekudusan dari pengadilan Tuhan? Apakah itu hanya berlaku pada zaman Hosea? Ketika orang-orang Israel memberontak Tuhan, tidak lagi hidup kudus. Apakah penghakiman itu hanya berlaku pada zaman Nabi Hosea? Tidak. Masa kini juga terlalu ramai orang Kristen yang berpura-pura seperti orang Israel itu. Kami mengenal Tuhan, padahal mereka tidak mengenal Tuhan. Kami orang percaya, kami orang Kristen, tapi natijanya mereka bukan orang Kristen karena tidak sungguh-sungguh bertobat. So itu Galatia 6 ayat 7 mengingatkan kita jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Jika kita menabur kebaikan di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh upah apa yang Tuhan janjikan. Jika kita hidup sesuai menurut apa yang firman Tuhan nyatakan, maka kita akan hidup di dalam Kristus Yesus. Tetapi jika kita hidup dengan kesesatan, berpura-pura menjadi orang Kristen, tetapi jauh daripada firman Tuhan, maka bersedialah seperti apa yang Galatia mengatakan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Yang kedua, dosa bersifat kolektif dan sistemik. Apakah yang dimaksudkan dengan dosa bersifat kolektif? Kolektif bermaksud yaitu secara bersama-sama dalam satu kumpulan yang besar. Karena orang Israel ketika itu sudah melakukan dosa, dan dosa mereka ini sangat jijik, dan dosa itu dilakukan secara bersama oleh satu bangsa Israel ketika zaman Hosea. Betapa jijiknya. Mereka menyembah berhala. Sebab itu di Gomer tadi sebagai perempuan sudah merupakan simbolik yang dikawini oleh Hosea.
Hosea atau Gomer berulang-ulang kali kembali menjadi pelacur. Tetapi Allah menyuruh ataupun memerintahkan kepada Hosea untuk mengambil kembali istrinya, membawa kembali Gomer pulang. Gambaran yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel, bahwa sekalipun orang Israel berdosa jauh, tapi Allah penuh kasih tetap memanggil, tetap menanti kepulangan Israel kepada Tuhan. Dosa telah merasuki seluruh struktur masyarakat, imam, raja, rakyat. Dosa boleh menjadi budaya dan dalam masyarakat. Kenapa Allah menegur para raja, para imam? Karena mereka adalah ketua di dalam satu organisasi masyarakat, apalagi raja. Tetapi raja ketika itu juga membiarkan dosa itu berulang. Imam juga membiarkan dosa itu berterusan. Penyembahan berhala, kejahatan moral. Sebab dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Persoalannya sekarang, apakah kita benar-benar sudah mengenal Allah kita? Jika kita benar-benar mengenal Allah kita, maka kita akan menjadi orang yang setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Orang Israel katakan, kami mengenal Allah kami, tapi natijanya mereka tidak mengenal Allah mereka, karena mereka meneruskan penyembahan, mereka meneruskan perzinahan. Perzinahan di sini membawa maksud mereka menyembah berhala-berhala. Mereka mengkhianati terhadap perjanjian Allah di Bukit Sion atau di Gunung Sion, di Gunung Sinai. Apakah perjanjian di Gunung Sinai? Ketika Allah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka Allah membawa satu perjanjian kepada bangsa ini. Jika kamu melakukan perintahku, maka kamu akan menjadi umatku. Apa yang orang Israel katakan? Kami mau menuruti perintah Tuhan. Apakah perjanjian itu dibatalkan? Tidak dibatalkan. Tetapi orang Israel melanggar perjanjian tersebut. Apakah Allah tidak sedih? Sudah tentu Allah sedih. Sebab itu Yesaya ayat 1, ayat Yesaya 16, ayat Yesaya 1 ayat 16 hingga 17 menjelaskan seperti ini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, belajarlah berbuat baik. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, di dalam dunia yang modern ini, kita sering mendengar tentang kumpulan orang-orang yang tidak lagi berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang memesongkan ajaran-ajaran Alkitab, yang tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka berpikir tentang sains, bahwa segala sesuatu yang berlaku pada zaman perjanjian baru itu kan ada kaitan dengan sains. Secara logiknya memang ada sains, tetapi bagaimana itu berlaku kalau bukan dengan mukjizat Tuhan? Saya ambil satu contoh. Ketika Musa membawa orang Mesir keluar dan di tengah lautan, bagaimana Musa membelah lautan itu? Apakah sains berlaku di situ? Yes, sains berlaku di situ. Angin kencang meniup lautan itu sehingga lautan itu terbelah. Tetapi siapa yang meniupkan angin tersebut? Pastinya kuasa daripada Tuhan. Dan itu bukan satu kebetulan, tetapi satu rencana besar yang Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Yahweh. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu. Karena Dia adalah Allah. Dalam zaman ini orang-orang Kristen juga seperti itu. Ramai orang Kristen yang melakukan dosa secara kolektif dan sistemik, maksudnya berterusan.
tanpa menyadari bahwa jika tidak keluar daripada dosa tersebut, kebinasaan akan datang kepada mereka. Lalu kita sebagai ibu bapak merupakan ketua daripada keluarga, apakah peranan utama kita? Singkatnya hari ini sebenarnya bapak, kita sebagai ketua keluarga merupakan pemimpin yang harus membawa keluarga kita menuju kepada Tuhan Yesus. Karena jika kita tidak memimpin anak-anak kita, keluarga kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan binasa. Keluarga kita akan binasa. Keluarga kita akan berantakan. Tapi percayalah, ketika kita sujud menyembah Tuhan, maka Allah memberikan kemuliaan kepada keluarga tersebut. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang dan garam kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, pertobatan satu-satunya jalan pemulihan. Di dalam ayat yang ke-15, aku akan pergi, aku akan kembali ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, apakah Allah terus meninggalkan mereka? Tidak. Allah memperingatkan bangsa ini terus menerus. Belas kasihan Allah tersedia bagi yang sungguh-sungguh bertobat. Karena pertobatan sejati akan membawa kembali anugerah Allah ke dalam bangsa tersebut. Mazmur 15 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan lembut tidak kau pandang hina. Di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena pertobatan sejati harus membuahkan perubahan hidup. Kenapa pertobatan merupakan satu-satunya jalan pemulihan? Karena tanpa pertobatan tidak mungkin kita akan berkenan kepada Allah. Jika kita tidak bertobat, kita pasti akan semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Jika kita tidak sujud kepada Tuhan, kita akan semakin melarikan diri daripada Tuhan, dan sehingga kita akhirnya menerima kebinasaan ketika kita mati. Tetapi ayat firman Tuhan berulang-ulang diberikan kepada bangsa Israel dan juga diberikan kepada kita hari ini. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena itu saudara dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar datang masa kelegaan dari Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah yang Allah makan, supaya kita bertobat, supaya kita ada pemulihan. Begitu juga dengan bangsa Israel dalam Hosea 5 ini. Allah menegur mereka, Allah memperingatkan mereka supaya mereka bertobat. Di dalam dosa mereka mengalami penderitaan. So kalau kita lihat di bagian 3, bagian 4, Allah berdaulat dalam penderitaan. Maksudnya segala penderitaan yang berlaku terhadap orang Israel ketika itu adalah atas izin Tuhan sendiri. Nah, Allah izinkan penderitaan untuk menyedarkan umat. Penderitaan boleh menjadi sarana didikan. Boleh diperhatikan di dalam ayat 12 dan 14. Jadi ketika kita berdosa,
dan kita menderita, itu karena Allah mendidik kita. Itu karena Allah mengizinkan supaya kita kembali kepada Tuhan. Ada karena Tuhan yang sudah dipilihnya menjadi umatnya, Allah tidak akan biarkan dia terus-menerus hidup di dalam dosa, tetapi Allah izinkan supaya dia menderita. Mungkin dia kena sakit penyakit, mungkin dia mengalami daya bangkrut, kalau Indonesia bilang, mungkin dia mengalami diturunkan pangkat, karena ekonominya merunduk. Karena Allah ingin mendidik supaya orang itu, umat itu sedar dan kembali kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, Allah sendiri yang menemukan mereka karena dosa-dosa mereka. Allah izinkan itu berlaku supaya mereka sedar. Di dalam Ibrani 12 ayat 6, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan dia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Kenapa Tuhan mau mengajar? Seperti seorang ibu bapak, ketika anaknya melakukan kesalahan, dia tidak akan anaknya itu terus melakukan kesalahan yang sama, tapi dia akan mengajar. Dia akan merotan dan memberitahu apa kesalahan anaknya. Allah juga seperti itu. Dia akan merotan kita dan memberitahu kita apa dosa yang telah kita lakukan, supaya kita sadar dan tidak mengulangi dosa tersebut. Lalu apakah makna teologi daripada Allah berdaulat dalam penderitaan? Penderitaan diizinkan Allah bukan tanpa tujuan, tetapi sebagai alat yang untuk menyadarkan akan dosa mereka dan mendorong mereka kembali kepadanya. Ini yang berlaku. Sebab itu saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita dalam keadaan yang baik-baik, ekonomi kita berkembang tinggi, segala kerjaan kita dapat berkat Tuhan yang baik, dan semua itu akhirnya kita menjadi orang yang lalai. Ketika Tuhan menarik berkat yang Tuhan berikan, mengizinkan masalah berlaku, barulah kadang-kadang barulah kita akan sujud. Oh Tuhan, tolong saya, perniagaan saya sudah hampir bangkrut. Di dalam pekerjaan saya seringkali dihina. Tuhan, saya sedang menderita sakit. Sebenarnya Tuhan mau kita dekat dengan Dia selalu. Apa gunanya kita hidup sehat, mati di dalam dosa dan binasa? Lebih baik kita sakit, penuh dengan pertobatan, mati di dalam Yesus dan menerima hidup kekal. Jika kita melihat kehidupan para rasul dan para nabi juga, mereka tidak hidup dengan senang-senang, mereka menderita. Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang diizinkan untuk mengalami penderitaan itu, mereka tidak mati dalam keadaan yang senang-senang, tapi mereka menderita. Tetapi penderitaan mereka itu membuahkan kemenangan di dalam Yesus. Ibrani 12 ayat 6, Ibrani 12 ayat 6, 10, 11 berbunyi. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bahagia dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran berwaktu Dia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran. Dia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia menghasilkan kematian. Mari kita renungkan ayat firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 hingga 4 telah menjelaskan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, penderitaan membentuk iman dan karakter kita, dan bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Poin yang seterusnya, yang kelima, bahaya kesombongan rohani. Di dalam ayat 5, kesombongan Israel menjadi saksi melawan dia. Israel dan Efraim akan tersandung karena kesalahannya, juga Yehuda akan tersandung bersama-sama mereka. Saat itu bangsa Israel dibuang, bangsa Yehuda juga dibuang karena perbuatan-perbuatan yang mereka jalankan, karena kesombongan rohani yang ada pada diri mereka. Apakah kesombongan rohani yang ada pada diri mereka? Dia mengatakan begini, kami mengira Allah kami. Mereka membawa korban sembelihan untuk mencari Tuhan, tetapi Tuhan menjauh daripada mereka. Kenapa? Karena mereka membawa korban sembelihan itu hanya sebagai syarat hidup sebagai orang Israel. Mereka menunjukkan kesombongan yang tinggi. Mereka menganggap karena mereka adalah bangsa pilihan, maka Tuhan akan sentiasa bersama dengan mereka. Mereka berpikir, sekalipun kami menyembah berhala, tetapi Tuhan tetap akan menyertai kami. Inilah pikiran-pikiran rohani yang penuh dengan kesombongan. Karena kesombongan itu telah membawa mereka jatuh jauh daripada Tuhan. Seharusnya ketika mereka dipanggil menjadi umat Tuhan, mereka memiliki rendah hati dan senantiasa bergantung kepada Allah. Yakobus 4 ayat 6 menjelaskan seperti berikut. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa? Karena kesombongan menjadi penghalang dalam relasi dengan Allah dan sesama. Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen masa kini? Orang Kristen juga kadang-kadang terjebak dengan kesombongan rohani. Karena dia adalah orang yang rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, maka dia pula menjadi sombong rohani. Saya tidak berkawan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah calon-calon neraka. Sebenarnya itu adalah satu kesilapan dari pemahaman hidup sebagai seorang Kristen. Ketika kita berpikiran seperti itu, kita sedang memiliki kesombongan rohani. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Tuhan berfirman, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kita harus bergaul dengan semua orang, semua orang itu orang benar atau tidak benar. Karena Injil harus diberitakan kepada mereka. Melalui cara hidup kita yang benar di mata Tuhan, itu akan menjadi kesaksian. Kita akan menjadi terang dan garam, sehingga akan orang yang tidak mengenal Tuhan akan mulai bertanya, kenapa hidup kamu berbeza dengan yang lain? Nah, disinilah peluang kita untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum mengenal siapa Yesus Kristus. Jadi, mari kita tidak menjadi orang-orang yang sombong rohani, yang membiarkan orang lain ataupun tidak bergaul dengan orang lain, yang menganggap orang lain itu berdosa, saya orang kudus. Karena ketika kita melakukan atau berpikiran seperti itu, kita sedang menghina apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang Yesus katakan, aku datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Di dunia ini tidak orang yang sehat di mata Tuhan, semua sakit. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena ada orang menganggap ketika dia sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, makanya orang kudus tidak akan melakukan dosa lagi. Itu adalah satu kepalsuan di dalam kehidupan orang yang menganggap diri Kristen. Sekalipun
kita sudah ditebus, tetapi ingat, kita masih manusia yang terus-menerus jatuh di dalam dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Kita memiliki Tuhan yang memimpin kita selalu. Yang seterusnya, kesetiaan Allah dalam menuntut ketaatan. Allah menuntut kesetiaan daripada kita, dan kita harus setia. Karena Allah tetap tunggu berjalan pertobatan, meskipun umat berulang kali gagal. Allah setia pada perjanjiannya. Israel itu memiliki perjanjian dengan Tuhan. Bertahun, beribu tahun mereka melakukan dosa, melanggar perjanjian tersebut. Di kitab Ulangan, ketika Musa mengulangi kembali, memberitahu kepada bangsa Israel, mereka bersetuju, kami mau, tetapi nanti mereka melanggar perjanjian tersebut. Apakah Allah meninggalkan Israel? Tidak. Allah tetap dengan janjinya. Namun setiap dosa yang dilakukan itu ada konsekuensi atau sebab dan akibat. Apakah sebab dan akibatnya kita dapat perhatikan di dalam perjanjian baru ketika setelah Yesus mati dan bangkit dan kembali ke surga, kira-kira 30 tahun sesudah kematian Tuhan Yesus, maka berlaku perkara yang sangat dahsyat terhadap bangsa ini lagi. Mereka disebarkan ke seluruh dunia. Yerusalem diratakan. Kalau kita lihat masa kini, Israel sedang berperang dengan negara-negara tetangganya. Kenapa? Karena sebab dan akibat yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ayat 15 menjelaskan seperti berikut. Aku akan pergi. Aku akan kembali ke tempatku. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan berhubungan. Dan ini berlaku ketika mereka sudah ada di dalam pembuangan, maka ramai sekali orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Daniel salah satu, Nehemia, Ezra, ada 3 pemuda tersebut lagi. Mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, dan akhirnya mereka kembali. Bangsa ini kembali ke negara mereka, Israel. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita setia, dia tetap setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Terpujilah Allah yang besar. Ini berlaku dalam kehidupan kita. Kita sering-sering tidak setia dengan Tuhan. Dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, kita tidak setia selalu kepada Tuhan. Kita selalu memberontak tanpa kita sadari. Apakah Allah tidak setia kepada kita? Apakah Allah terus menolak kita? Tidak. Allah tetap setia. Dia tetap mau kita kembali kepadanya, seperti bangsa ini juga. Ketika mereka berlutut, sujud, mengakui dosa mereka, Tuhan membantu mereka kembali. Jadi bagaimana dengan kita? Yes, tetap sama. Ketika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, ketika kita jatuh dalam dosa dan kita kembali kepada Tuhan bertobat, di dalam hati kita keluar, Tuhan ampuni saya karena saya orang berdosa, sudah melakukan dosa. Hanya dengan perkataan itu, dengan hati yang sungguh-sungguh, kita dirangkul kembali oleh Tuhan. Amin. Itulah Allah kita yang penuh dengan keajaiban. Tidak ada Allah di dunia ini selain daripada Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang seperti itu. Carilah dimanapun Allah-Allah di dunia ini, tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Allah-Allah yang ada di dunia ini adalah Allah-Allah yang mati, yang tidak dapat berfirman, yang tidak dapat memberikan kasih, yang tidak dapat mencipta. Tetapi Allah kita adalah Allah yang perkasa.
yang menyatakan dirinya dan kita mengenalnya seperti apa yang Alkitab nyatakan. Jadi sebagai kesimpulan daripada ayat firman Tuhan yang kita sudah belajar sebentar tadi, dosa kolektif masih ada sampai hari ini. Dosa yang dilakukan secara bersama-sama oleh satu organisasi ataupun satu masyarakat ataupun dalam satu keluarga itu masih berlaku, tetapi Tuhan mengingatkan supaya bertobat kembali kepadanya. Tuhan juga menegur supaya bahaya kesungguhan Tuhan itu tidak kita amalkan dalam hidup kita, tidak kita miliki. Jangan. Allah juga masih menuntut pertobatan. Setiap hari kita melakukan dosa, setiap hari kita harus bertobat. Menyatakan pengampunan kepada Tuhan. Mengakui dosa supaya kita diampuni oleh Tuhan. Ingatlah, ketika kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, ketika kita menjauhkan hidup kita daripada Tuhan, penderitaan sebagai peringatan ilahi itu diizinkan. Dan yang terakhir, kasih dan kesetiaan Allah tidak berubah. Allah tetap kasih kita, Dia tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tetap Allah dan tetap mengasihi kita. Dia tetap memegang perjanjiannya dengan umat. Amin. Saudara dan saudari, setelah kita mendengar firman Tuhan sampaikan tadi, maka beranilah kita berkata dalam pengakuan iman Rasul. Mari kita semua Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, kami bersyukur bagi firman-Mu yang sudah mengajar kami tentang betapa perlunya kami kembali kepada-Mu Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sentiasa memperingatkan kami, menegur kami. Jika kami terus hidup di dalam dosa, maka Tuhan mengizinkan penderitaan itu berlaku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu, iya dan amin, yang akan berlaku sesuai dengan masa yang Tuhan sudah tentukan. Kami bersyukur Tuhan karena peringatan-Mu memperingatkan kami agar kami sentiasa dekat dengan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan dari Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjadi umat-Mu yang setia, umat-Mu yang sentiasa berjaga-jaga di dalam kehidupan, di dalam tutur kata dan di dalam segala perbuatan. Agar kami dapat memuliakan nama Tuhan selalu, agar kami menjadi kesaksian bagi-Mu di mana juga kami berada. Biar nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan oleh seluruh bangsa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hidup, firman-Mu memberikan kehidupan yang baik dalam hidup kami. Firman-Mu memberikan pengetahuan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, serahkan firman-Mu yang kudus ini hanya dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi.
Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar persetiaan-Nya. Oke, jadi walaupun kita orang berdosa, tetapi Allah itu tetap setia dari dulu, ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi puji Tuhan di atas firman Tuhan yang sudah cukup jelas bagi kita. Semoga firman Tuhan itu menjadi berkat dalam hidup kita. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita akan berdoa untuk beberapa perkara. Oke, mari kita Bapa di surga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus karena Engkau memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami ya Tuhan untuk berkumpul di tempat ini, dan bukanlah secara kebetulan Tuhan, kami percaya semuanya ini adalah karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-Mu sebentar tadi ya Tuhan Yesus, dan biarlah firman itu terus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan memberkati kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri kebaktian kami pada pagi ini Tuhan, terlebih dahulu kami mau berdoa sepakat ya Tuhan Yesus untuk beberapa perkara. Yang pertama sekali Tuhan, dan tidak lupa ya Tuhan Yesus untuk mau menyerahkan semua bapak-bapak yang hadir pada hari ini ya Tuhan Yesus, maupun bapak-bapak yang tidak sempat hadir pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama ya Tuhan Yesus, menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu sepenuhnya Bapa pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan mereka satu karunia yang besar dalam kehidupan mereka ya Tuhan, untuk menjadi ketua keluarga ya Tuhan Yesus. Oleh itu Tuhan, biarlah Engkau menganugerahkan mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan di dalam mengatur kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Kami kepada ya Tuhan Yesus membawa keluarga mereka datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan terpuji nama Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka ketabahan ya Tuhan Yesus di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, terutama sekali ya Tuhan di dalam membimbing kehidupan keluarga mereka ya Tuhan, dan di dalam usaha mereka ya Tuhan untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah bapak-bapak Tuhan menjadi role model ya Tuhan Yesus pada anak-anak mereka ya Tuhan Yesus, agar anak-anak mereka ya Tuhan Yesus berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah bapak-bapak ya Tuhan yang berkat bagi seluruh kehidupan keluarga mereka ya Tuhan, kami juga dengan masyarakat di mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan para bapak ini orang yang setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dan menjaga seluruh kehidupan mereka dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali yang mau serahkan para bapak yang hadir pada hari ini ya Tuhan, dan yang juga tidak sempat hadir Tuhan, dalam tangan Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan seterusnya Tuhan, kami tidak lupa terus menyerahkan negara kami Malaysia ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan di dalam pemerintahan negara Malaysia ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kehendak dan rencana-Mu yang terjadi di dalam negara kami. Kami tidak lupa terus menyerahkan orang-orang Kristen yang ada di seluruh Malaysia ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau membimbing mereka ya Tuhan, menjadikan firman-Mu sebagai panduan hidup mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga ya Tuhan tidak lupa untuk menyerahkan pimpinan gereja di seluruh Malaysia maupun di Sabah ini ya Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin gereja ya Tuhan, agar mereka dapat menjadi tauladan kepada para umat ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat mengajar ya Tuhan Yesus
sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tidak lupa ya Tuhan Yesus untuk terus mau menyerahkan mudah-mudi kami ya Tuhan, begitu juga dengan mudah-mudi dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan mereka di dalam tangan Tuhan, dengan Engkau tahu ya Tuhan Yesus, mereka adalah aset yang terpenting di dalam negara kami ya Tuhan Yesus. Oleh itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau melindungi mereka ya Tuhan dari anasir-anasir yang tidak baik yang mencoba dan mempengaruhi pemikiran mereka ya Tuhan Yesus. Tetapi biarlah Tuhan Engkau yang membimbing mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk menyerahkan orang sakit dan juga yang sedang mengalami pergumulan ketika ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, dengan hanya percaya hanya Engkau-lah andalan bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada orang-orang sakit ya Tuhan, dan Engkau yang membebaskan mereka yang sedang mengalami pergumulan ketika ini ya Tuhan Yesus. Dan kami yang terakhir sekali ya Tuhan, kami tidak lupa untuk terus mau menyerahkan mereka yang belum percaya padamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah hati mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka juga dianugerahkan anugerah keselamatan daripada Engkau ya Tuhan. Dan jadikan kami sebagai alat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan Yesus kepada mereka yang telah mengikuti ya Tuhan. Terima kasih, terpuji dan termulia dalam nama Tuhan. Kami mau serahkan semua doa-doa yang telah kami nyatakan sejak tadi Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah kebaikan dan firman-Nya terjadi. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami mengakhiri pada hari ini, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus dan menyerahkan jamuan kami sebenarnya ya Tuhan, berkenan menghargai Bapak-Bapak ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua makanan ya Tuhan, kek yang sudah tersedia ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang berusaha payah untuk menyediakan semuanya ini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya biarlah semua makanan ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kebijaksanaan kami ya Tuhan. Dan kami tidak lupa juga ya Tuhan Yesus menyerahkan mereka yang tidak membiayai makanan kita ini Tuhan, agar Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau serahkan kami mau serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, dan juga sepanjang menghadapkan di dalam tangan-Mu Engkau yang berkuasa atas segalanya. Dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dan kita mau meraihkan Bapak-Bapak, kita akan mendengarkan dulu persembahan. Oke, jadi kita persembahkan khas untuk Bapak-Bapak pada hari ini, persembahan yang kita akan dengar sebentar nanti. Oke, silakan. Nah
wajahku